Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak, Ibu, dosen penguji. Perkenalkan, saya Sri Handayani dari MI Miftahul Ulum Agung Batin, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Mahasiswi pendidikan profesi guru PAI dalam jabatan PET 4 tahun 2025-2026 dengan nomor induk mahasiswi 2501732246 LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Pada hari ini, Senin 12 Januari 2026, akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja pendidikan profesi guru PAI, mata pelajaran Akidah Akhlak, dengan materi Akhlak Terpuji. Demikian, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semua keadaan baik dan sehat. Anak-anak, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini anak-anak diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silahkan untuk memimpin doa. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Ya, anak-anak, alhamdulillah
Sebelum pembelajaran dimulai, sebagai bukti tanda kita cinta tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan untuk anak-anak berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, 2. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, naikku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Sebelum kita mempelajari materi pelajaran akidah akhlak, yaitu akhlak terpuji, Ibu akan mengulas sedikit tentang rukun iman. Nah, anak-anak, rukun iman itu apa? Rukun iman artinya dasar atau pondasi. Anak-anak, rukun iman ada berapa? Ya, rukun iman ada 6. Anak-anak, kita harus percaya adanya rukun iman. Rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya, anak-anak, rukun iman tadi ada 6. Jadi rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi atau rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Yuk, habiskan makananmu. Tapi aku tidak mau udangnya. Jadi perlu kan? Aku nggak mau ayamnya. Aku juga sama. Padahal kan tadi kamu sendiri yang minta dibeliin ayam goreng dan udang.
lagi. Kenapa kalian saling melempar makanan seperti itu? Dika memberikan semua lauknya pada Kabi. Dia nggak mau makan sendiri. Itu karena Dika tidak suka. Kalau tidak suka, tadi jangan dibeli. Dika tidak mau makan udangnya. Kabi juga sama kan? Itu dari tadi Bu lihat kamu kalau makan donat tidak makan nasi. Kabi pengennya makan donat aja, Bu. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah masuk ke rumah dan melihat sepotong roti tercecer, lalu beliau mengambilnya, menyiapkannya, kemudian memakannya. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, muliakanlah sesuatu yang mulia. Tidaklah rebutan roti itu pergi dari suatu kaum kecuali ia akan kembali kepada mereka." Apakah kalian tahu artinya? Tidak. Hadis itu mengajarkan pada kita untuk memuliakan segala bentuk nikmat Allah, termasuk makanan. Kalau makan, jangan disisakan. Banyak orang lain yang kelaparan loh, sedangkan kita membuang makanan seperti ini. Maaf Bu, Dika udah kenyang. Kabi juga. Kita simpan saja dulu makanannya. Ibu punya kisah menarik untuk kalian. Ini kisah Nabi Ismail alaihissalam. Masa kecil Nabi sangat berat karena tidak memiliki makanan. Kalian berdua bisa belajar dari sini. Ya Allah, sedih banget bisa Nabi Ismail. Perutnya lapar, tapi tidak punya makanan. Kabi tidak akan menyia-nyiakan makanan lagi. Ibu, maaf. Ada apa Gabi? Kamu mimpi buruk? Sepertinya Gabi bermimpi setelah membaca buku ini ya. Ini makanan kami tadi siang, akan kami habiskan. Kamu juga, Dika, habiskan makananmu. Karena kita tidak boleh menyisakan makanan. Sangat penting bagi kita untuk mengukur seberapa jauh kita dapat menghabiskan makanan. Karena kalau tidak dihabiskan, maka makanan akan menjadi mubazir. Sesungguhnya Allah membenci kalian karena sudah haus. Berita palsu atau gosip, menyia-nyiakan harta, dan banyak menyumbang. Anak-anak, Ibu akan menerangkan tentang isi video pembelajaran tadi. Anak-anak, kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan yang sudah ada. Tadi ada Bika dan Kabi. Mereka berebut makanan yang sudah dibeli. Kita tidak boleh anak-anak ya, tidak boleh membuang makanan yang sudah ada karena makanan itu termasuk nikmat Allah. Kita harus bersyukur bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menerimanya dengan senang hati. Makanya anak-anak, kita tidak boleh membuang makanan. Terus kalau sudah banyak makanan, kita tidak boleh membeli makanan yang enggak dimakan. Itu dosa. Itu termasuk perbuatan tercela. Akhirnya Kabi menyadari bahwa perbuatannya itu sangat salah dan tidak benar. Nah, anak-anak, mari kita mengamati gambar. Alhamdulillah kita hidup di
negara Indonesia, negara yang sangat subur, dengan udaranya yang sejuk, tanah air, bukit hijau yang menjulang tinggi. Hidung kita menghirup udara pagi itu sangat segar. Apalagi kalau di daerah pegunungan anak-anak, udaranya sangat segar sekali. Karena di sana belum banyak polusi. Ya, polusi itu anak-anak, itu adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh banyaknya bangunan-bangunan pabrik, asap-asap kendaraan, ya, jadi mengakibatkan udara menjadi kotor atau tercemar. Anak-anak, begitu pula sama halnya yang hidup di perkotaan. Mata kita dibuat takjub oleh indahnya langit, gedung-gedung tingkat menjulang tinggi. Ini semua merupakan sebuah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi anugerah, keindahan yang wajib kita syukuri. Nah, anak-anak, kita hidup di Indonesia, kita harus banyak bersyukur nikmat. Ya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah bahwa diberi banyak kenikmatan. Kita bisa melihat pemandangan yang indah, ya. Melihat bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Nah, anak-anak, pemandangan yang indah ini kita syukuri karena di pemandangan atau di pegunungan itu udaranya masih segar. Nah, anak-anak, mari kita mengamati gambar. Fatimah adalah anak orang kaya. Rumahnya megah dan mewah, mobilnya pun bagus. Walaupun demikian, ia berangkat ke madrasah membawa sepeda bersama. Nah, ini adalah contoh Fatimah, anak orang kaya, tetapi ia tidak sombong, ya. Tetapi Fatimah tidak sombong. Karena apa? Karena ia pergi ke sekolah tidak naik mobil, tetapi ia naik sepeda. Jadi Fatimah sifatnya tidak sombong, dia rendah hati, dia menyesuaikan temannya, ya. Ini adalah contoh sifat atau sifat yang sangat baik, karena Fatimah mempunyai sifat rendah hati. Dia juga berteman baik dengan siapapun. Itu tidak berpilih-pilih teman-temannya. Maksudnya, Fatimah pun dalam bergaul atau berteman, ia tidak memilih-milih teman. Baik temannya itu miskin, temannya itu kulitnya hitam, Fatimah tetap mau berteman dengan mereka. Anak-anak, mari kita contoh sifat dari Fatimah. Fatimah adalah anak yang rendah hati, tidak sombong, tidak membeda-bedakan teman. Anak-anak masih semangat? Iya, tepuk semangat. Semangat, Allah Akbar, alhamdulillah. Oke. Yes, ya. Tepuk pitek.
petak, lihat-lihat, petak-petak, bertelur. Iya, itu tepuk pitik ya. Ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali tentang adab bersin mengamati gambar ya. Nah, anak-anak, jika kita bersin, anak-anak harus menutup hidungnya, mulutnya ya. Itu misalnya itu ditutup dengan kain ya. Kalau memang nggak ada kain, dengan tangan. Ini adab yang baik ya. Dan bensin pun itu kita harus membaca doa, misalnya gitu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan cuma gitu, tidak boleh, harus ditutup ya, hidungnya ini ditutup dan kepalanya menunduk ke bawah ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan anak-anak, jika anak laki-laki mendengar temannya yang bersin, nah anak-anak laki-laki mengucapkan yarhamukallah ya. Ini bagi anak laki-laki. Mengucapkan apa anak-anak? Yarhamukallah, ini untuk anak laki-laki. Jika anak perempuan mendengar itu mengucapkan yarhamukillah. Nah, yang artinya semoga Allah tetap menyayangimu. Dan juga boleh anak perempuan mengucapkan yahdikumullah. Itu adalah ucapan jika anak perempuan mendengar temannya bersin. Nah, ada lagi anak-anak untuk adab menguap. Nih, adab menguap. Menguap itu apa? Menguap adalah suatu perilaku otomatis yang mencakup sebuah proses terbukanya mulut. Nih, mulut terbuka, menarik nafas panjang ya. Terbuka, menarik nafas panjang dan mengisi udara ke dalam paru-paru. Ini adalah sebuah proses terjadi biasanya ketika kita hendak merasa lelah, apa ngantuk, itu menguap. Coba, kadang juga anak-anak kekenyangan. Nih, anak-anak siapa yang suka makan kenyang-kenyang? Biasanya kalau makan kenyang-kenyang itu anak-anak terus ngantuk, menguap. Menguap pun anak-anak ini ada adab atau tata caranya yang sopan. Bagaimana? Nih, misalnya menguap gitu, langsung ditutup, memalingkan wajahnya ke kiri, jangan gitu aja nggak ditutup, nanti ada lalat yang masuk, ya kan? Ya. Jadi menguap itu biasanya terjadi karena kita lelah. Kadang anak-anak mengantuk, malam begadang, melihat televisi, malam-malam akhirnya anak-anak udah malam nggak cepet-cepet tidur, akhirnya ngantuk di sekolahan, pagi menguap karena tidurnya terlambat. Anak-anak, untuk seusia anak-anak, ini tidurnya jam berapa? Nih, Ibu kasih tahu. Tidur seusia anak-anak ini kelas 2 ini harus tidurnya jam 9 malam udah berangkat tidur. Anak-anak. Nah, LKPD, lembar kerja peserta didik. Alhamdulillah masih semangat. Iya.
tepuk semangat. Semangat. Allahu Akbar. Yes. Tepuk ayam. Cukup. Iya, alhamdulillah anak-anak masih semangat. Semoga nanti anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, anak-anak, sudah selesai? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang anak-anak untuk perwakilan setiap kelompoknya ya, Ibu panggil satu-satu nanti ya, per kelompok mewakili hasil presentasenya ya. Hasil presentasinya itu anak-anak jabarkan ke depan, dibaca ke depan ya. Untuk kelompok Abu Bakar, silahkan untuk perwakilan dari Abu Bakar membacakan hasil presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 Abu Bakar akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Adapun hasil diskusinya tentang hikmah menonton video pembelajaran. 1. Bersyukur atas nikmat Tuhan. Maksudnya setiap makanan adalah rezeki yang patut disyukuri karena tidak semua orang dapat menikmatinya. 2. Menjaga kesehatan. Maksudnya menghabiskan makanan sesuai porsi, membantu tubuh mendapatkan gizi yang cukup. 3. Membentuk akhlak yang baik sejak dini. Maksudnya kebiasaan kecil seperti menghabiskan makanan dapat membentuk karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hasil diskusi kerja kelompok kami. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Silakan untuk perwakilan kelompok Abu Thalib untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kami dari kelompok 2 Abu Thalib akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Adapun hasil diskusinya tentang pilihan ganda. 1. Allah Maha melihat segala sesuatu. Artinya Allah. Jawabannya adalah C. Melihat semua yang kita lakukan. 2. Sikap jujur berarti jawabannya adalah B. Mengatakan yang sebenarnya. 3. Membantu teman yang sedang kesulitan adalah contoh akhlak. Jawabannya adalah A. Terpuji. Demikian hasil diskusi kerja kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Silakan untuk kelompok 3. Kelompok 3 Siti Aminah ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 Siti Aminah akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Adapun hasil diskusinya tentang soal uraian. 1. Sifat jujur adalah sikap mengatakan dan melakukan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa berbohong atau menipu. 2.
Contoh akhlak terpuji di sekolah adalah mengucapkan salam dan bersikap sopan kepada guru dan teman, membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar. 3. Kita harus berbuat baik kepada teman karena berbuat baik dapat mempererat persahabatan, menciptakan suasana rukun, dan membuat kehidupan bersama menjadi damai dan menyenangkan. Demikian hasil diskusi kerja kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, untuk kelompok 4, kelompok Siti Fatimah. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 Siti Fatimah akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Adapun hasil diskusinya tentang mencocokkan soal dan jawaban antara kolom A dengan kolom B. Kolom A mengucap salam saat bertemu. Jawaban kolom B adalah E, menyebarkan kedamaian, membantu teman yang jatuh. Jawaban kolom B adalah C, peduli terhadap orang lain, mengucap terima kasih. Jawaban kolom B adalah A, tanda bersyukur dan sopan. Demikian hasil diskusi kerja kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Alhamdulillah anak-anak hari ini anak-anak mengerjakan tentang LKPD. Alhamdulillah anak-anak mengerjakannya dengan baik. Nah, anak-anak, LKPD ini membuat kita belajar dengan mudah. Dengan adanya LKPD, anak-anak bisa mengerti dan memahami apa materi yang di atas tadi. Ya, anak-anak, hikmah dari pembelajaran tadi, anak-anak bisa menjadi baik perbuatannya dan anak-anak bisa memahami apa isi pembelajaran tadi. Contohnya tadi, tidak boleh membuang makanan atau menyia-nyiakan makanan, harus bersyukur, harus selalu bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat Allah besar kecilnya harus kita syukuri. Nah, anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadikan anak-anak lebih semangat untuk belajar, dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dan Ibu ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dan apabila Ibu banyak kata atau kesalahan, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.